Pernah dengar sebuah cerita yang harusnya jadi peringatan tapi malah jadi pemicu bencana? Nah, kali ini kita bakal bedah salah satu kisah paling ironis dari 1001 Malam. Kita akan lihat bareng-bareng gimana sebuah pesan, awas hati-hati, justru bisa berubah jadi peta menuju petualangan yang super berbahaya. Nah, ini nih pertanyaan kuncinya. Coba deh bayangin, ada sebuah cerita yang dibikin khusus untuk ngasih tahu kita soal bahaya. Semacam plang, jangan lewat sini. Tapi, gimana kalau ada orang yang ngelihatnya bukan sebagai larangan, tapi justru sebagai undangan? Atau sebagai tantangan? Yuk kita telusuri bareng gimana sebuah peringatan bisa jadi bumerang. Oke, cerita kita dimulai dari lapisan paling luar, dengan seorang pangeran bernama Tajul Muluk. Dia ini ya paket komplit lah, muda, ganteng, dan punya hobi berburu. Tapi dia nggak sadar kalau perburuannya kali ini akan membawa dia ke sebuah pertemuan yang bakal mengubah hidupnya selamanya. Jadi, pas lagi asik-asiknya berburu, Pangeran Tajul Muluk ini ketemu sama serombongan saudagar. Tapi matanya langsung fokus ke satu orang, seorang pemuda bernama Aziz. Pakaiannya sih bagus, tapi mukanya itu loh, pucat dan sedih banget. Kelihatan jelas ada beban berat yang dia pikul. Nah, namanya juga pangeran, rasa penasarannya tinggi. Dia samperin si Aziz dan minta dia buat cerita. Sebuah permintaan simpel yang tanpa disadari baru saja membuka sebuah kotak Pandora. Dan Aziz pun setuju buat cerita. Sejak dia mulai bicara, dunia sang pangeran dan dunia kita juga langsung ditarik masuk. Kita keluar dari hutan perburuan dan masuk jauh ke dalam sebuah labirin kisah cinta yang super tragis. Sebuah cerita yang seharusnya ya jadi pelajaran pahit. Selamat datang di dalam kisah peringatannya Aziz. Ini adalah sebuah perjalanan tentang bagaimana cinta bisa berubah jadi obsesi buta dan bagaimana obsesi itu membawa dia melewati serangkaian ujian yang gila banget yang pada akhirnya bikin hidupnya hancur berkeping-keping. Coba dilihat ujian-ujian mustahil yang harus Aziz lewatin ini. Kekasih misteriusnya ini bener-bener muji dia dengan cara yang brutal. Dia harus nahan godaan makan dan minum, terus dia disuruh begadang semalaman buat nungguin si cewek. Ini kan melawan kebutuhan paling dasar manusia ya. Dan setiap kali dia gagal, dan dia gagal berkali-kali, dia dipermalukan, bangun-bangun udah di luar, ditandain pula. Ini bukan lagi tes cinta, ini udah siksaan psikologis. Tapi ada satu fakta penting di sini. Aziz itu sebenarnya nggak ngerti sama sekali sama kode-kode dari kekasihnya. Dia nggak mungkin bisa ngelewatin semua ini sendirian. Ternyata di belakang layar ada pembisik rahasia yang ngenerjemahin semua pesan samar itu buat dia. Seseorang yang diam-diam mencintainya dengan tulus. Dan siapa pembisik rahasia itu? Dia adalah pahlawan sejati dalam cerita ini. Sepupunya sendiri, Azizah. Makanya, kisah kehancuran Aziz ini sebenarnya adalah kisah tragedinya Azizah. Lihat deh perbandingannya, kontras banget kan? Di satu sisi ada kekasihnya Aziz yang misterius, kejam, dan banyak maunya. Dia ini cuma jadi objek obsesi. Terus di sisi lain ada Azizah, sepupunya yang setia, super cerdas, dan rela berkorban. Dialah sumber cinta sejati yang, sayangnya, sama sekali nggak dilihat sama Aziz. Dan bagian yang paling bikin nyasak, Azizah ini sebenarnya tunangannya Aziz. Harusnya mereka menikah. Tapi, waktu Aziz sudah dibutakan oleh obsesi ke wanita lain, Azizah melakukan sesuatu yang nggak kebayang. Sambil nahan sakit hati, dia pakai otaknya yang encer buat bantuin cowok yang dia cinta dapetin cewek lain. Dia membangun kebahagiaan Aziz di atas puing-puing hatinya sendiri. Dan inilah puncak tragedinya. Obsesi Aziz bikin dia buta total terhadap penderitaan Azizah. Pengabaiannya, sikapnya yang cuek, secara langsung bikin kondisi Azizah makin parah. Sampai akhirnya dia meninggal karena patah hati. Bahkan di saat-saat terakhirnya pun, seperti yang bisa kita baca di pesannya ini, Azizah sama sekali nggak dendam. Dia maafin Aziz sepenuhnya. Sebuah cinta tanpa syarat yang luar biasa banget, dan justru makin menunjukkan betapa egois dan butanya si Aziz. Tapi ceritanya belum selesai. Waktu si kekasih misterius tahu kalau semua kesuksesan Aziz ini berkat Azizah, dia ngamuk, marah besar. Buat dia, ini bukan bantuan, tapi pengkhianatan. Dan hukumannya buat Aziz, wah bakal brutal banget. Dalam marahnya, si kekasih ini nyuruh pelayannya buat mengebiri Aziz. Sebuah tindakan kejam yang secara permanen merenggut kejantanannya. Jadi pada akhirnya apa yang dia dapat dari obsesinya? Dia kehilangan wanita yang tulus mencintainya,
Dan dia juga kehilangan bagian paling fundamental dari dirinya sendiri. Semuanya hilang. Oke. Tapi apa sih akar dari semua kehancuran ini? Apa pemicu awalnya? Apa yang bikin obsesi Aziz berkobar-kobar? Jawabannya bukan orang, tapi sebuah benda. Sebuah lukisan. Yap, semua kekacauan ini, semua tragedi ini dimulai dari selembar kain dengan lukisan seekor kijang di atasnya. Si kekasih misterius itu yang memberikannya kepada Aziz, dan lukisan itu indahnya luar biasa. Sampai-sampai langsung menyalakan api obsesi di dalam diri Aziz. Nah, disinilah plot twistnya. Lewat surat terakhir dari Azizah, kebenaran akhirnya terungkap. Ternyata si kekasih misterius itu bohong. Bukan dia yang melukisnya. Pelukis aslinya adalah seorang putri legendaris dari negeri yang jauh. Putri Saidah Dunya. Dan nama inilah yang bakal nyambungin kita lagi ke cerita Pangeran Tajul Muluk. Oke, sekarang kita balik lagi ke titik awal. Ke Pangeran Tajul Muluk yang dari tadi menyimak ceritanya Aziz. Setelah dengar semua kisah tragis ini, kira-kira pelajaran apa yang dia dapat? Dan inilah bagian paling ironis dari semuanya. Pangeran Tajul Muluk dengar cerita soal kehancuran, patah hati, dan penderitaan yang luar biasa, dan reaksinya bukannya takut, dia malah terinspirasi. Bukannya melihat ini sebagai peringatan, dia malah melihatnya sebagai tantangan yang harus ditaklukkan. Ayahnya, sang raja, sudah coba jadi suara akal sehat. Dia lihat bahayanya sudah di depan mata. Dia dengar cerita anaknya dan langsung bilang, "Sudah nak, sebaiknya lupakan saja masalah ini." Dia bahkan menawarkan apa saja biar anaknya nggak nekat. Tapi ya gitu. Nasihat ayah sama kisah tragisnya si Aziz mental semua. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Di kepala si pangeran cuma ada satu nama yang terus berputar. Putri Saidah Dunya, sang pelukis misterius itu. Dengan tekad baja, sang pangeran pun bersumpah. Dia nggak mau yang lain, dia cuma mau satu orang. Wanita yang jadi pusat dari semua tragedi yang baru saja dia dengar. Yah, obsesinya telah berpindah tangan dari sang saudagar ke sang pangeran. Dan begitulah akhirnya. Cerita yang harusnya jadi rem malah jadi pedal gas. Kisah peringatan Aziz gagal total. Malah cerita itu jadi semacam panggilan untuk berpetualang, memulai sebuah misi baru yang jauh lebih besar dan lebih berbahaya. Ini bikin kita mikir ya, kenapa sih satu cerita yang sama bisa diartikan beda banget sama dua orang? Apa yang bikin satu orang lihat tanda bahaya lalu mundur, sementara yang lain malah melihatnya sebagai undangan untuk melompat? Di mana sebenarnya batas tipis antara kehati-hatian dan obsesi? Mungkin jawabannya ada di dalam diri kita masing-masing tentang bagaimana kita memilih untuk memaknai sebuah cerita.